PSSI dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu federasi sepak bola yang paling mengejutkan di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Federasi Sepak Bola Indonesia ini menjadi pionir dalam segala manuver sepak bola ASEAN. Gak cuma soal pemain, melainkan soal terobosan di belakangnya telah diikuti oleh beberapa negara tetangga. Ambil contoh terdekat saja, Malaysia. Negeri jiran mengikuti program keturunan tim nasional Indonesia di tahun ini. Namun PSSI terus membuat gebrakan lewat jalur lain. Terbaru, PSSI mengumumkan gak bakal menggunakan Gerard Van den Broek untuk melanjutkan perjuangan timnas U23 di kancah Asia Tenggara, lebih tepatnya di SEA Games 2025. Sebaliknya, Erick Thohir setuju menjemput pelatih lama yang telah menjadi bayang-bayang bagi Vietnam, dan mereka juga telah bereaksi atas pergantian pelatih ini. Selain itu, PSSI juga melakukan gebrakan yang lebih fresh lewat pengadaan awards dari federasi langsung. So, inilah berbagai gebrakan PSSI akhir-akhir ini yang semakin mencuat dan membuat ASEAN bingung. Erick Thohir di PSSI. Seperti seorang pesulap khusus untuk timnas Indonesia, fokusnya condong ke timnas, dan timnas. Seperti yang sedang booming akan berlangsung di pertengahan Agustus ini. Proyek terbaru PSSI adalah membuat mini turnamen untuk timnas U17 asuhan Nova Arianto. Turnamen ini bernama Piala Kemerdekaan yang akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara dan dikonfirmasi akan mengundang 3 tim top dunia, yakni Tajikistan U17, Panama U17, dan Afrika Selatan U17. Tujuannya, agenda ini diniatkan untuk persiapan timnas U17 sebelum bersaing di pentas Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar. Yang bikin heboh, turnamen ini akan berlangsung di Sumatera. Alasan PSSI sendiri menyebut sebagai langkah pemerataan agar sepak bola tak berfokus pada Pulau Jawa saja. Nah, selain itu, kalau kita bicara soal manuver besar-besaran di balik layar timnas Indonesia, maka tak lengkap rasanya kalau kita tidak menyinggung keputusan yang cukup mengejutkan, atau mungkin lebih tepatnya disebut strategi dari Erick Thohir dan jajaran PSSI terhadap posisi kursi pelatih timnas U23. Di mana saat baru saja membawa Garuda Muda meraih status runner-up di ajang AFF U23 2025, dengan perjuangan berdarah-darah dan duel final panas melawan Vietnam, Gerard Van den Broek justru tidak dilanjutkan untuk mendampingi timnas di SEA Games 2025. Sontak, kabar ini bikin netizen bengong. Bahkan media Vietnam seperti Soha.vn langsung mengangkatnya sebagai headline. Mereka bingung, kaget, bahkan heran. Bagaimana bisa pelatih yang baru saja menggertak mereka tiba-tiba tidak dilanjutkan? Tapi tentu bukan tanpa alasan. Federasi punya agenda yang jauh lebih besar. Iya, SEA Games itu penting. Tapi kualifikasi Piala Asia U23 itu jauh lebih strategis. Ini bukan sekedar ajang gengsi ASEAN, melainkan panggung Asia, dan siapa tahu dari situ bisa jadi tiket ke Olimpiade. Gerald sendiri mengkonfirmasi bahwa ia diminta fokus penuh memimpin Garuda Muda di kualifikasi yang akan berlangsung 3-9 September di Gelora Delta Sidoarjo. Lawan-lawan di grup juga bukan main-main. Ada Korea Selatan, tim kuat Asia Timur yang kadang suka nyaru jadi monster di level kelompok umur. Maka, ya wajar saja kalau PSSI ingin semua tenaga Van den Broek dicurahkan ke situ. Dan satu hal yang pasti, ini bukan pemecatan, ini bukan pencoretan. Ini semata-mata strategi. Ini semacam pecah kekuatan, agar Indonesia bisa maksimal di dua front. Dan ketika satu pintu ditutup, pintu lain terbuka. Muncullah nama Indra Syafri, pelatih yang sudah seperti mantra pematah dominasi Vietnam. Kita masih ingat betul 2023 silam saat semua mata menatap Hanoi dan ramalan mulai bicara soal kekuatan mutlak Vietnam U23.
Boom, Indra Syafri hadir di semifinal SEA Games dan menggulingkan sang tuan rumah dengan gaya khas, kalem tapi menang. Maka tak heran kalau nama ini sekarang mencuat kembali. Belum diumumkan resmi memang, tapi angin sudah bertiup ke arah sana. Dan jika ini benar terjadi, Vietnam jelas akan gelisah karena sejatinya bukan cuma pemain yang bisa jadi senjata, tapi pelatih pun bisa jadi simbol perlawanan. Apalagi Indra punya chemistry dengan generasi emas ini. Banyak dari pemain U23 yang kini aktif merupakan binaannya dari Elite Pro Academy dan skuad U19 yang dulu sempat dia poles. Bayangkan jika chemistry lama itu disulap kembali dalam satu kerangka SEA Games. Vietnam boleh menang di AFF, tapi SEA Games punya sejarah berbeda, dan sejarah itu sebagian besar ditulis oleh Indra Syafri. Bicara soal gebrakan PSSI, satu hal yang lagi-lagi buat negara-negara tetangga khususnya Malaysia dan Vietnam garuk-garuk kepala adalah munculnya pengumuman PSSI Awards. Ya, Federasi Sepak Bola kita akhirnya akan punya ajang penghargaan resmi ala Gala Ballon d'Or. Sebuah acara yang tidak hanya mengapresiasi pemain dan pelatih, tapi juga celebrate ekosistem sepak bola nasional. Dari supporter, klub, media partner, hingga tokoh memberi dampak besar bagi persepak bolaan negeri. Tapi apa pentingnya ini? Ya cukup berpengaruh di dunia sepak bola modern. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal membangun budaya. Dan budaya itu butuh panggung, butuh tempat untuk menormalisasi apresiasi, bukan hanya caci maki. Butuh ruang untuk merayakan kerja keras, bukan sekedar mencari kambing hitam tiap kali tim kalah. PSSI Awards bisa menjadi jembatan ke arah sana. Kita bisa bayangkan ada kategori seperti pemain terbaik timnas, pemain muda terbaik, pelatih terbaik, kelompok supporter terbaik, momen terbaik tahun ini, gol terbaik, wasit terbaik, kontribusi lifetime achievement, dan bahkan kategori modern seperti influencer sepak bola paling berdampak. Pantas saja, baru-baru ini, Exco PSSI Arya Sinulinga membuat list kelompok supporter yang telah terdaftar resmi di federasi. Ternyata tujuannya ini toh. Model seperti ini sudah dilakukan di negara-negara besar. Di Inggris ada London The Best Football Awards dari FA Inggris. Di Jepang ada JFA, juga rutin bikin penghargaan musim tahunan yang disiarkan nasional, bahkan AFC pun punya versinya sendiri. Dan jika eksekusinya bagus, PSSI Awards ini bisa menjadi barometer prestise, bisa jadi alat diplomasi lunak, dan yang paling penting menciptakan budaya positif. Karena pemain tidak lagi hanya bermain demi bonus, tapi demi pengakuan. Klub tidak hanya bertarung demi titel, tapi juga demi martabat. Hal ini juga untuk menyaingi penghargaan dari kalangan media, seperti Jebret Awards. Sekarang coba kita tengok sejenak ke arah barat tetangga, seperti di Malaysia. Negeri jiran memang belakangan ini terlihat aktif. Mereka sudah mulai jalankan program naturalisasi dan mulai menata proyek jangka panjang. Tapi seperti biasa, saat PSSI satu langkah maju, Malaysia masih sibuk berkutat di tahap wacana. Piala AFF kemarin sempat menjadi semangat baru buat Harimau Malaya. Tapi saat PSSI mengumumkan Piala Kemerdekaan U17, Malaysia masih belum menentukan siapa pelatih definitif U20 mereka. Dan ketika PSSI bikin PSSI Awards, Malaysia belum ada tanda-tanda punya rencana serupa. Padahal negara itu punya sejarah liga yang lebih tua, tapi dalam soal inovasi, mereka terlihat stagnan. Ini menimbulkan kesan bahwa Malaysia mulai iri, mulai gelagapan. Apalagi setelah tahu bahwa venue Piala Kemerdekaan bukan digelar di Jakarta, tapi di Sumatera Utara. Artinya, pemerataan benar-benar nyata. Ini bukan Java sentris, seperti kritik lama. PSSI benar-benar ingin sepak bola ini menyentuh seluruh lapisan bangsa dari barat ke timur. Pada intinya, PSSI di bawah kendali Erick Thohir sedang menjelma menjadi federasi yang tidak hanya agresif dalam pembangunan timnas, tetapi juga inovatif dalam membentuk kultur sepak bola modern.
Gebrakan demi gebrakan, mulai dari pemisahan fokus pelatih U23, turnamen Piala Kemerdekaan di luar Jawa, hingga peluncuran PSSI Awards bukan sekedar simbol kebaruan, tapi pernyataan bahwa sepak bola Indonesia tak ingin lagi tertinggal, apalagi hanya jadi penggembira di kancah Asia Tenggara. Vietnam boleh kaget, Malaysia boleh bingung, tapi satu hal pasti, Indonesia sedang serius dan kita sedang membangun dari akar hingga ke mahkota. Ini bukan hanya tentang menang hari ini, melainkan tentang meletakkan fondasi agar kemenangan jadi kebiasaan. Karena sepak bola bukan sekedar permainan 90 menit, ia adalah gerakan budaya. Dan budaya besar selalu dimulai dari keberanian untuk berbeda. Maka biarlah negara-negara tetangga terus bertanya-tanya. Biarlah ASEAN gelagapan, karena PSSI sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar, masa depan.